Oke, selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu. Hari ini kita belajar untuk topik yang baru, topik yang terakhir. Namanya adalah sistem kekebalan pada tubuh manusia ya. Nah, jadi ini adalah bab yang terakhir ya. Nah, baik kita mulai saja. Yang pertama adalah udah buatkan di sini pengertian. Jadi kalau pengertian itu kira-kira apa sih artinya sistem kekebalan itu gitu nah ya. Namanya pun kekebalan, berarti kemampuan tubuh kita itu untuk melawan sesuatu, kebal, anti terhadap sesuatu. Apa itu sesuatu? Sesuatu itu adalah seperti kayak bakteri atau virus gitu. Jadi tubuh kita bisa melawan bakteri, virus atau protozoa itu karena tubuh kita itu memiliki suatu kekebalan gitu. Ya, kekebalan itu nanti apa? Kekebalan itu banyak jenisnya yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi itulah artinya sistem kekebalan atau bisa dikatakan sistem pertahanan pada tubuh yang namanya manusia gitu ya. Jadi berfungsi sistem kekebalan itu nanti adalah suatu sistem yang berfungsi untuk melindungi atau sistem perlindungan ya. Jadi perlindungan dari pengaruh luar biologis seperti kayak virus atau protista tadi ya. Ya di mana nanti perlindungan itu dilakukan oleh apa? Oleh sel-sel tubuh kita dan juga oleh organ-organ khusus yang terdapat dalam tubuh kita seperti misalnya kayak limpa atau mungkin kulit itu bisa melakukan proses perlindungan bagi tubuh kita gitu ya. Nah, jadi itulah dia apa yang dikatakan sistem kekebalan, sistem kemampuan kita untuk melawan mikroorganisme yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Di mana sistem kekebalan itu nanti dalam tubuh kita itu bisa dihasilkan oleh organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu sendiri. Gitu maksudnya, nah ya. Itulah pengertiannya. Kita masuk ke yang kedua, namanya adalah fungsi. Nah, jadi kalau fungsi di sini apa fungsi sistem kekebalan itu sebenarnya sudah dekat dengan pengertian tadi, berarti untuk melindungi tubuh kita itu dari serangan mikroorganisme yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Jadi di sini melindungi dari benda asing. Nah, benda asing itu yang bisa menghasilkan nanti bibit penyakit atau sesuatu yang dihasilkan oleh virus atau bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Menghilangkan jaringan sel yang mati. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh sistem kekebalan tubuh kita seperti kayak jaringan limpa gitu ya. Mengenali menghilangkan sel-sel abnormal. Sel-sel abnormal itu adalah sel-sel yang sudah diserang oleh virus. Tentu mematikan sel virus itu adalah fungsi daripada sistem kekebalan tubuh kita tadi. Ya, itu maksudnya. Nah, yang berikutnya adalah fungsinya tadi secara global sudah melindungi tubuh kita dari mikroorganisme. Nah, itulah dia ya. Nah, jenis daripada sistem kekebalan itu nanti itu bisa kita bedakan berdasarkan beberapa cara ya. Itu misalnya yang pertama adalah cara mempertahankan diri dari penyakit. Nah, jadi artinya adalah sistem kekebalan tubuh kita itu dalam dia untuk mempertahankan diri dari serangan penyakit itu dia ada nanti bisa dikatakan kategori dua. Satu adalah dikatakan namanya sistem pertahanan tubuh non spesifik, yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik. Apa bedanya? Kalau dia dikatakan non spesifik di sini, ya ini non spesifik, maka itu merupakan suatu sistem pertahanan tubuh yang dimana nanti sistem pertahanan tubuh ini dia tidak membedakan mikroorganisme patogen yang satu dengan patogen yang lain. Jadi artinya dia tidak membedakan ini virus apa. Ini apakah virus influenza, apakah virus misalnya DBD, virus corona, dia tidak membedakan itu. Untuk menangkal mikroorganisme itu tadi yang masuk ke dalam tubuh kita, tidak dibeda-bedakan gitu. Jadi dia langsung melawannya. Apakah dia sanggup atau tidak itu perkara belakangan. Tapi yang jelas dia akan berusaha melawan itu. Nah, tanpa membeda-bedakan gitu. Ya, tanpa mengenali ini siapa, virus mana, bakteri mana, dia tidak bisa membedakan itu. Yang penting ada, mengganggu, dihancurkan seperti itu. Ya, itu namanya mekanisme pertahanan tubuh kita secara non spesifik. Kalau dikatakan pertahanan tubuh secara spesifik, maka itu kebalikannya. Nanti pertahanan tubuh kita itu dia dalam melawan mikroorganisme yang masuk, itu nanti dia bisa membedakan. Nah, jadi pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia bisa membedakan, oh ini adalah virus cacar, ini adalah virus DBD, ini adalah virus corona, dan dia melawannya itu caranya berbeda. Dia menghasilkan antibodi yang berbeda untuk melawan itu. Jadi dia bisa membedakan
Sehingga nanti untuk yang pertahanan spesifik ini dia bersifat lebih kuat gitu. Karena dia sudah bisa beda-bedakan mana yang virus ini, mana bakteri ini gitu. Jadi dia lebih mampu gitu. Dan biasanya lah pertahanan tahap kedua. Artinya adalah ketika virus masuk ke dalam tubuh kita tidak bisa dilawan oleh kekebalan non spesifik kita, maka dia nanti akan direspon untuk menghancurkannya itu oleh kekebalan tubuh kita secara spesifik gitu. Nah, ya, karena dia spesifik ini, dia pertahanannya lebih kuat, lebih mampu mengenali siapa sesungguhnya antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Maksudnya antigen ini adalah sesuatu protein asing yang dimasukkan oleh virus ke dalam tubuh kita atau mikroorganisme yang siap untuk menghancurkan sel kita, dan itu harus dihancurkan gitu. Yang menghancurkan itu nanti adalah kekebalan tubuh kita, salah satunya adalah antibodi gitu ya. Nah, itu dia berdasarkan bagaimana cara pengenalan bagaimana tubuh kita itu mempertahankan diri, apakah dia dikenali dulu ataukah tidak. Jadi bisa dibedakan. Jadi kalau dikenali dulu namanya adalah sistem pertahanan tubuh secara spesifik. Kalau tidak dikenali dulu berarti sistem pertahanan tubuh itu secara non spesifik namanya ya. Nah, yang kedua, pertahanan tubuh itu bisa kita bedakan berdasarkan cara memperolehnya. Jadi kekebalan yang kita miliki itu ada dikatakan kekebalan aktif, ada namanya kekebalan pasif, ada dua dia. Nah, jadi bedanya apa Bu? Kalau dia kekebalan aktif ini ya kekebalan aktif. Nah, itu kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh kita itu secara otomatis. Jadi dia dihasilkan oleh tubuh kita. Apakah nanti apa istilahnya dia ini dihasilkan karena ada rangsangan dari luar atau tidak? Nah, itu tergantung. Misalnya antibodi yang kita miliki itu secara normal. Jadi itu adalah antibodi alami, aktif alami. Nah, kita bisa juga memiliki kekebalan aktif buatan. Nah, misalnya kayak kolostrum yang diberikan oleh ibu yang menyusui. Itu kekebalannya namanya itulah kekebalan alami. Nah, tapi itu bukan kekebalan aktif ya, itu kekebalan alami, tapi itulah bersifat pasif. Kenapa? Karena bukan dibentuk oleh tubuh kita. Vaksin yang diberikan ke tubuh kita, itulah termasuk dikatakan kekebalan aktif. Nah, sudah kenapa? Karena nanti dengan adanya vaksin itu, maka tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi. Jadi kalau dikatakan aktif ini berarti tubuh kita itu akan mengeluarkan antibodi sendiri. Apakah tanpa ada rangsangan ataupun karena ada rangsangan kayak diberikan vaksin gitu ya. Kekebalan pasif. Jadi kalau kekebalan pasif ini itu kita dapatkan dari luar, bukan tubuh kita yang produksi. Jadi dia kita dapatkan dari luar. Misalnya kita makan obat antibiotik. Atau misalnya kayak kolostrum tadi, itu kan dari luar, bukan kita yang produksi. Jadi itu adalah kekebalan pasif ya. Jadi ada dua, satu aktif, satu pasif. Kekebalan yang kita dapat dari luar atau kekebalan yang kita produksi sendiri dari dalam tubuh kita untuk melawan mikroorganisme ya. Ada dua. Nah, jenis yang pertahanan sistem pertahanan yang ketiga ya. Ini bisa kita bedakan berdasarkan mekanisme kerjanya. Dia melibatkan sel apa. Nah, jadi bisa dikatakan nanti tubuh kita itu ada kita kenal namanya kekebalan humoral atau pertahanan humoral. Jadi kalau pertahanan humoral itu berbeda dengan pertahanan seluler atau kekebalan seluler. Apa perbedaannya? Nah, di sini bisa kita bedakan berdasarkan adalah sel yang bekerja dalam menghancurkan atau melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia kekebalan humoral di sini, maka yang akan melawan daripada sel antibodi, sel antigen itu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah namanya di sini bisa kita lihat adalah itu dia adalah dikatakan sel limfosit B. Sel limfosit B dan juga antibodi yang beredar dalam pembuluh darah kita gitu. Jadi kalau ada suatu mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita dan itu nanti dilawan atau dihancurkan oleh namanya sel kita katakan adalah sel limfosit B dan antibodi, maka itu namanya adalah kekebalan humoral. Tapi kalau misalnya nanti yang melawan daripada antigen dari virus atau bakteri itu, dia itu adalah melibatkan yang melawan itu namanya sel T atau limfosit T. Nah, itu dikatakanlah kekebalan seluler. Jadi sel yang bekerja untuk melawan daripada mikroorganisme itu bisa kita bedakan apakah dia kekebalan humoral ataukah dia kekebalan seluler.
Jadi ada itu dia perbedaannya ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi berdasarkan sel yang bekerja melawannya ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, tadi kita kenal sudah ada namanya pertahanan non spesifik. Nah, jadi kalau tadi pertahanan non spesifik itulah pertahanan yang tidak dikenali dulu siapa yang masuk antigen itu, antigen jenis apa kayak enggak, dari virus siapa kayak dari protein siapa, mereka tidak sistem pengenalan. Jadi bisa kita kelompokkan nanti di sini dia nanti jenis-jenis jenis-jenis dari pertahanan tubuh kita secara non spesifik itu bisa kita klasifikasikan atau kelompokkan. Ada beberapa jenis. Yang pertama di sini dikatakan pertahanan terhadap permukaan tubuh yang bersifat fisik. Nah, ada pertahanan tubuh bersifat mekanis, pertahanan tubuh bersifat kimiawi, bersifat biologis. Ada lagi namanya respon peradangan atau inflamasi, ada fagositosis, ada protein antimikroba. Ini adalah merupakan jenis pertahanan tubuh kita secara non-spesifik. Nah, seperti apakah mereka ini semua? Bisa kita lihat nanti. Nah, kalau dia sistem pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh tadi, nah, kalau dikatakan dia secara fisik, ya pertahanan tubuh secara fisik kita yang non-spesifik, contohnya misalnya adalah kulit. Jadi kulit termasuk sistem kekebalan bagi kita. Dari serangan apa ya? Dari serangan bakteri atau virus. Nah, tapi dia tidak mengenali virus apa, yang penting bisa dihancurkan. Atau bisa dilawan, selama bisa memang dilawan. Nah, sudah jadi kulit termasuk pertahanan spesifik kita. Itu namanya pertahanan secara fisik ya. Nah, pertahanan secara mekanik yang ada dalam tubuh kita, misalnya ada rambut pada hidung dan pada trachea. Misalnya kalau ada debu atau bakteri itu bisa ditangkap supaya dia tidak masuk dalam sistem pernafasan kita. Jadi itu namanya adalah pertahanan mekanik secara non-spesifik. Pertahanan secara kimiawi, misalnya kita mengeluarkan keringat, air mata, itu bisa melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Keringat itu juga bisa melawan mikroorganisme. Air mata, kelenjar lidah, kelenjar saliva, mukosa yang ada dalam lambung kita, dinding lambung kita, itu bisa melawan bakteri, menghasilkan cairan yang bisa melawan bakteri. Itu namanya kekebalan kimiawi, suatu zat atau cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk melawan mikroorganisme, itu namanya kekebalan kimiawi. Nah, baru pertahanan biologis. Jadi kalau pertahanan biologis ini, ya misalnya ada suatu bakteri yang tidak begitu berbahaya yang bisa dilawan oleh tubuh kita itu sendiri. Jadi ini adalah pertahanan yang tidak bersifat spesifik. Jadi ini pertahanan dikatakan spesifik yang terdapat di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, yang kedua, bersifat non spesifik yang kedua ada namanya respon peradangan atau inflamasi. Peradangan yang merah-merah itu. Jadi kalau terjadi peradangan berarti kekebalan tubuh itu sedang bekerja untuk melawan entah itu bakteri atau virus. Nah, jadi peradangan atau inflamasi yang sering kita dalam tubuh kita sering kayak merah-merah dia biasanya atau iritasi, itu menunjukkan bahwa respon tubuh kita itu sedang terjadi kerusakan jaringan. Atau mungkin kita terkurus atau apa, akhirnya lama-lama dia merah meradang. Nah, itu berarti tubuh kita sedang mengalami kerusakan. Robek kan, luka itu kan kerusakan. Nah, jadi kerusakan itu, itu tentu harus diperbaiki segera. Kenapa? Karena dia kalau rusak terbuka seperti itu bisa menyebabkan bakteri atau virus bisa langsung masuk ke dalam tubuh dan bisa merusak daripada jaringan tubuh kita. Jadi untuk mencegah supaya dia tidak masuk, jadi nanti di sana dengan adanya peradangan ini, kalau dia luka terjadi proses peradangan itu memberikan sinyal bagi tubuh kita, bagi saraf kita bahwasanya tubuh itu sedang luka, buktinya ada peradangan, maka ya itu nanti akan dirangsang atau berikan sinyal bagi tubuh kita bahwasanya harus segera melakukan proses pembunuhan atau bisa dikatakan pematian terhadap mikroorganisme atau dilakukan proses pelindungan diri dengan cara apa? Mungkin menambah sel limfosit lah atau menambah sel darah putih. Kenapa? Karena tubuh dalam kondisi sedang terluka.
Nah, jadi peradangan itu memberikan sinyal supaya tubuh itu mengeluarkan antibodi atau sel darah putih lebih banyak untuk melawan mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita kalau tubuh kita sedang dalam kondisi yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi itu adalah kenapa kalau luka kita harus terjadi bengkak, kenapa harus ada terjadi peradangan. Jadi peradangan itu bersifat positif, memberi sinyal bagi tubuh kita agar segera melakukan proses yang namanya perlindungan diri. Itu maksudnya, ya. Jadi itu merupakan termasuk kekebalan secara non spesifik, ya. Nah, yang kedua adalah fagositosis. Jadi ini merupakan suatu cara kekebalan tubuh kita dalam melawan mikroorganisme yang masuk. Caranya bukan memberi sinyal seperti yang tadi, tapi dengan cara memakan, menghancurkan. Jadi fagot, memakan. Jadi sistem kekebalan tubuh itu nanti memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi itu namanya fagositosis. Ya, jadi fagositosis ini bisa dilakukan oleh sel-sel namanya sel monosit, bagian sel darah putih. Nah, jadi dia bisa nanti bermigrasi ke jaringan ke jaringan daerah yang luka, dan monosit ini nanti akan berperan sebagai makrofag, sel yang akan memakan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang akan merusak tubuh kita. Jadi makan benda asing namanya adalah secara fagositosis. Nah, itu dia. Nah, jadi tadi ada monosit, bisa juga granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, itu berperan dalam menghancurkan mikroorganisme yang siap menghancurkan sel kita. Jadi itu merupakan kekebalan secara non spesifik juga, ya. Yang berikutnya namanya protein antimikroba. Jadi ini merupakan suatu kekebalan dalam tubuh kita yang terdiri atas yang namanya protein komplementer dan interferon, suatu senyawa interferon. Protein komplementer inilah merupakan suatu kekebalan, suatu protein yang berfungsi sebagai kekebalan pada tubuh kita, yang berfungsi untuk membunuh yang namanya bakteri patogen dengan cara membentuk lubang pada dinding sel di bagian membran plasma bakteri tersebut. Jadi dia dilubanginya bakteri itu, membran plasmanya. Ya sehingga tentu kalau berlubang kan lama-lama ya dia akan hancur gitu. Itu dilakukan oleh protein komplementer, ya. Baru yang kedua adalah interferon. Nah, interferon itu adalah suatu senyawa atau zat, ya, yang dihasilkan oleh sel, ya, sel tubuh kita, yang terinfeksi virus, ya. Dihasilkan interferon itu ya untuk mencegah supaya virus itu tidak melakukan proses perkembangbiakan. Jadi memperlambat replikasi virus. Sehingga ini sering dikatakan bisa sebagai obat kanker. Jadi kanker itu kan sebenarnya salah satunya bukan membunuh virusnya, tapi bagaimana caranya supaya virus tidak cepat berkembang biak. Gitu kan. Dia sangat cepat berkembang. Jadi interferon itu juga suatu zat karena bisa menghambat replikasi virus dalam tubuh makhluk hidup, tentu itu sebagai kekebalan juga. Jadi itu juga bersifat non spesifik, ya. Nah, itulah tadi yang non spesifik. Sekarang kita masuk ke pertahanan tubuh yang spesifik. Nah, kalau pertahanan tubuh spesifik seperti yang Ibu bilangkan sebelumnya, dia mengenali dulu ini siapa, jenis bakteri apa, jenis virus apa dia, baru bisa dihancurkan. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh secara spesifik ini dia melibatkan tadi ada limfosit dan juga melibatkan antibodi. Limfosit itu ada dua jenis, ada limfosit B di mana dibentuk nanti dan dimatangkannya di sumsum tulang belakang kita. Ada limfosit T. Nah, ini dibentuk nanti di sumsum tulang belakang, tapi dia dimatangkan di kelenjar timus. Nah, jadi tempat pematangannya beda, ya. Nah, itu pertahanan tubuh yang bisa mengenali ini siapa dikenal-kenal dulu. Baru ada antibodi. Nah, ini juga pertahanan tubuh secara spesifik, ya, antibodi. Nah, ya, suatu protein yang bisa mengikat antigen yang diberikan oleh suatu mikroorganisme dalam tubuh kita. Jadi ini dikenal-kenal dulu dia jenis antigen apa ini gitu. Nah, jadi nggak langsung dihantam saja, enggak. Jadi dikenali dulu baru dihancurkan seperti itu, ya. Nah, limfosit tadi ada limfosit B, ada limfosit T. Nah, jadi ini ada limfosit B. Nah, limfosit B itu berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dan membentuk antibodi. Tadi udah kita lihat pertama dari awalnya. Jadi membentuk kekebalan humoral dan juga membentuk antibodi. Nah, jadi jenis sel limfosit B yang ada pada tubuh kita itu dia ada berapa jenis? Ini ada beberapa, ya. Ada sel limfosit B plasma itu yang membentuk antibodi, ada sel B pengingat
mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh kita dan stimulasi membentukkan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Jadi nanti diingat, oh ini antigen virus cacar ini, gitu kan? Nah, diingatnya sehingga dikeluarkan antibodi untuk melawan itu. Nanti kalau datang lagi misalnya antigen yang sama, maka tubuh kita sudah mengenal, tinggal mencetak saja antibodi ini untuk melawan antigen cacar ini, gitu. Jadi dia bersifat mengingat kode-kode antibodi yang dikeluarkan atau antigen yang pernah masuk ke tubuh kita. Baru ada sel B plus, ada sel B pembelah, ya pembelah. Jadi ini membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Jadi dia namanya pun pembelahan, melakukan proses perbanyakan. Jadi membentuk sel B plasma dan juga membentuk sel B pengingat. Jadi ada menghasilkan antibodi, ada juga bersifat untuk mengingat. Itu adalah jenis limfosit B. Nah, limfosit T. Nah, limfosit T itu berperan pembentukan kekebalan seluler. Kalau tadi B untuk humoral. Nah, menyerang antigen secara langsung dan membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Tadi kan yang menghasilkan antibodi itu kan sel B plasma, ya. Nah, jadi juga untuk melawan antigen. Nah, limfosit T itu dia nanti ada beberapa jenis. Yang pertama namanya limfosit T. Nah, limfosit T pembunuh, berarti penghancur, penyerang patogen. Oke, yang ada dalam tubuh kita, ya, sel tubuh yang terinfeksi dan sel kanker secara langsung. Sel kanker itu yang udah infeksi virus, langsung dihancurkan. Ada sel limfosit T pembantu. Pembantu berarti merangsang, menstimulasi pembentukan sel limfosit B plasma dan sel limfosit T lainnya, serta mengaktifasi makrofag yang bisa memakan tadi yang namanya mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita melakukan fagositosis. Jadi limfosit T ini ya membantu supaya segera dibentuk sel B plasma, segera dibentuk limfosit T lah, mengaktifasi makrofag lah, pokoknya membantu supaya terbentuk sel-sel limfosit yang lainnya. Sel T suppressor. Jadi ini suppressor ini adalah merupakan sel limfosit T yang berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Jadi ini kan menurunkan antibodi ceritanya, ya kan, menurunkan produksi limfosit T pembunuh. Kenapa? Karena peradangan itu sudah selesai, atau dengan kata lain bakteri itu sudah dihancurkan, virus sudah selesai ditangani, target sudah habis. Jadi untuk apa lagi diproduksi limfosit T pembunuh itu? Karena dia tidak mungkin bekerja lagi, nggak lagi kerjanya. Istilahnya yang mau dibunuh sudah habis gitu. Makanya dia diturunkan. Pada waktu tadi mau diserang, banyak mereka dibentuk dengan tadi adanya sel limfosit T penolong atau pembantu seperti itu. Ya, itu dia. Nah, yang berikutnya adalah antibodi. Nah, jadi antibodi itu dia dibentuk pada saat kita masuk antigen dalam tubuh kita, sesuatu yang dimasukkan oleh virus, protein yang dimasukkan oleh virus atau bakteri yang siap menghancurkan itu akan masuk dalam tubuh kita dan efeknya kita akan mengeluarkan antibodi. Jadi antigen jadi yang merangsang respon imun supaya kita mengeluarkan antibodi tadi, ya. Nah, jadi antigen biasanya berupa protein atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lain termasuk molekul kecil atau namanya hapten, nama lainnya, bergabung dengan protein pembawa atau protein carrier. Protein pembawa itu nanti yang berfungsi membawa hapten ini kepada antibodi untuk dihancurkan, seperti itu, ya. Nah, jadi antibodi atau sering kita kenal namanya imunoglobulin atau serum protein atau globulin. Nah, serum protein globulin. Nah, jadi berfungsi untuk melawan bakteri atau berfungsi dalam proses kekebalan tubuh kita, ya. Antibodi itu merupakan suatu senyawa protein yang berfungsi untuk melawan antigen dengan cara diikat antigen tadi yang dimasukkan oleh virus itu, ya. Selanjutnya ditangkap dan setelah ditangkap baru dihancurkan. Itulah kerja antibodi. Nah, diikatnya, ya. Nah, antibodi yang kita miliki itu ada beberapa jenis, ada antibodi jenis imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin B, dan imunoglobulin E atau IgE. Jadi dia ada
ada 5 jenis imunoglobulin atau antibodi yang terdapat dalam tubuh kita. Ya. Nah, nanti tugasnya silahkan Anda gambar masing-masing strukturnya itu yang kelima tadi ya, dan letakkan nanti di GC tugas kita. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai antigen itu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang berikatan dengan antibodi. Bagian tersebut dinamakan determinan antigenik. Bagian dari bagian yang berikatan tadi dengan antibodi itu namanya adalah determinan antigenik. Nah, sudah semua epitop tertentu akan berikatan dengan antibodi. Jadi epitop itu sesuatu yang akan berikatan dengan antibodi nantinya. Ya, sudah ya. Nah, sehingga nanti permukaan bakteri misalnya berperan sebagai antigen karena dia menghasilkan sesuatu yang menghancurkan sel-sel kita, itu nanti akan ditutupi oleh banyak jenis antibodi. Jadi nanti antigen ini yang dihasilkan oleh bakteri itu dia akan berikatan dengan antibodi kita. Dia akan berikatan dengan antibodi kita supaya antibodi kita itu bisa menghancurkannya. Antigen itu ya itu bagian sesuatu yang dihasilkan oleh permukaan bakteri, tubuh bakteri atau sesuatu yang dikeluarkan oleh virus ke dalam tubuh kita ya. Nah, jadi antibodi merupakan protein terdiri atas satu atau lebih molekul yang berbentuk huruf Y. Jadi dia kayak macam huruf Y bentuk strukturnya ya antibodi itu. Jadi ada 4 rantai protein disusun oleh ikatan sulfida, 2 rantai berat yang identik merupakan batang dan sebagian lengan Y. Jadi nanti ada huruf Y ini kan Y. Nah, jadi ini nanti inilah lengannya, yang di bawahnya itu kalau Y yang di bawahnya itu itulah nanti batangnya gitu ya. Jadi ada 2 lengannya. Nah, pada kedua lengan berbentuk Y terdapat variabel, daerah variabel. Jadi ini di sini kan Y, ini lengan tadi, ini di bawah itulah ini lengannya, inilah tadi istilahnya itulah ini rantai, 2 rantai, ini 2 rantainya tadi. Nah, jadi nanti di sini antara 2 rantai ini di sini ada daerah variabel. Ya, ini lengannya yang menopangnya ya. Nah, jadi ada antara 2 lengan ini, antara 2 variabel ini tadi ya, 2 rantai ini, antara 2 rantai itu di tengahnya ini, disitulah nanti ada namanya variabel ya. Itu dikatakan ya V lah variabel ke depannya ya. Nah, terdapat berbentuknya terdapat daerah variabel Y, rantai berat dan rantai ringan. Jadi antara kedua ini nanti ini kan rantai, ini nanti ada rantai berat ada rantai ringan. Ini 2, ini 2, 4 ya, 4 rantai. Jadi nanti di sini di kedua rantai ini ada nanti rantai berat, ada namanya rantai ringan seperti itu. Nanti ada gambarnya. Nah, jadi itu dia adalah ini tadi daerah variabel atau daerah V ya. Nah, dinamakan seperti itu karena pada bagian V memiliki urutan asam amino yang bervariasi dari satu antibodi ke antibodi yang lain. Jadi nanti dia rantainya ini itu memiliki ya ini dia memiliki susunan rantai asam amino yang berbeda satu dengan yang lain begitu maksudnya ya. Nah, umumnya antibodi terdiri atas kelompok protein yang berada pada praksi-praksi globulin serum. Praksi globulin serum ini dinamakan imunoglobulin. Jadi antibodi itu mengandung protein yang kita sebut globulin. Globulin itu nanti disingkat dengan IG yang tadi ada 5 jenis. Itu maksudnya. Makanya antibodi kita itu ada 5 jenis. Tadi imunoglobulin itu ada 5 jenis. Nah, ya, untuk melawan bakteri, cacing, virus, sesuatu yang merusak ke dalam tubuh kita. Ya, itu dia. Nah, ini adalah gambar antibodi tadi. Kan kayak macam huruf Y. Ini adalah huruf Y. Daerah variabel, ini tadi rantainya tadi. Rantainya ada 4. Nah, satu rantai pendek, ini rantai ringan atau ya rantai ringan lah kita bilang. Ini adalah rantai yang berat karena kan panjang dia. Nah, itu dia ya. Jadi lah tadi rantainya itu inilah dia lengannya ya. Heavy berat. Rantai berat. Nah, jadi ini adalah rantai yang ringan yang terjun atas sulfida tadi. Ya, 4 rantai yang terdiri atas senyawa sulfida ya. Nah, jadi ini adalah antigen yang dikeluarkan oleh virus itu, dan ini adalah antibodi kita. Nah, jadi ini permukaan antibodi dengan antigen bakteri atau virus itu bertemu.
Jadi ini bagian terluar dari antigen itulah namanya epitop yang berikatan nanti dengan antibodi. Bentuk-bentuk epitop itu dia bervariasi, tapi sesuai dengan bentuk antibodi. Nah, itu dia ya. Jadi antibodi kita nanti menyesuaikan dengan bentuk antigen yang masuk ke dalam tubuh kita untuk bisa dihancurkan. Ya, itu maksudnya. Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah jenis-jenis daripada antibodi. Ada IgM, ada IgG, ada IgA. Jadi kalau IgM itu dia ditemukan pada cairan limpa, ya. Baru dia nanti pertama kali dipastikan ke dalam aliran darah. Nah, jadi dia melawan bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh kita, di mana akan terjadi infeksi yang pertama kali. Jadi perlawanan pertama kali kita infeksi kena virus, yang pertama sekali melawan adalah IgM maksudnya. Baru ada IgG. Nah, IgG. Jadi ini merupakan paling banyak antibodi yang paling banyak dalam tubuh kita diproduksi, ya. Jadi diproduksi pada saat infeksi kedua. Tadi pertama IgM, kedua IgG, nah, gitu dia ya. Ini bisa juga dihasilkan oleh antibodi, dihasilkan oleh plasenta pada wanita hamil, ya, untuk kekebalan pasif daripada ibu kepada janin untuk diberikan kepada anak, gitu ya. Ada IgA, itu ditemukan pada air mata. Kekebalan ditemukan pada antibodi yang ditemukan pada air mata, keringat, membran mukosa, mencegah infeksi, fungsinya pada permukaan epitelium. Terdapat pada Clostridium ASI, ia ada pada ASI, ya, untuk kekebalan pada bayi, gitu ya. Nah, ada juga IgD. IgD, nah, ini ditemukan pada limfosit B kita tadi, kekebalan humoral, ya, berfungsi untuk merangsang pembentukan antibodi. Nah, itu tadi kan fungsi limfosit B yang pembentukan antibodi oleh limfosit plasma, ya. Jadi untuk merangsang pembentukan limfosit B. IgE ditemukan pada sel darah putih kita, misalnya di basofil, ya, itu di kan sel darah granulosit ini, basofil, ya, dan juga pada mastosit. Nah, itu juga bisa menghasilkan IgE pada jaringan yang untuk mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin. Jadi IgE yang terdapat pada mast cell ini itu akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan sejenis kayak zat namanya histamin. Histamin itu untuk mencegah alergi pada tubuh kita, itu terlibat dalam reaksi alergi. Jadi kalau kita alergi, maka tubuh kita akan mengeluarkan histamin untuk melawan penyebab alergi tersebut, itu maksudnya. Nah, ya, jadi ada untuk antibodi melawan alergi IgE gitu tadi. Ada yang dalam bentuk limfosit B, itu IgD. Nah, itu jadi fungsinya bervariasi, ya. Nah, itu sajalah dulu untuk hari ini, dan untuk berikutnya nanti kita sambung lagi. Jadi ingat tugasnya tadi, jangan lupa letakkan di GC, ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanya, ya. Ibu akan berusaha menjawab, ya. Dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya.